Mengatasi masalah banjir di DKI Jakarta bukan persoalan mudah. Sebab selain dibutuhkan anggaran yang cukup besar, master plan yang tepat, juga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya, belakangan kolaborasi ini sempat menghilang. Demikian penuturan Yayat Supriyatna. Selain itu, Yayat juga amat mencermati bahwa master plan yang disusun tahun 1973 dan hingga saat ini masih menjadi dasar pemikiran sudah tidak tepat lagi, mengingat kondisi alam yang sudah berubah, ditambah perubahan iklim yang semakin terasa. Setiap tahunnya ini khusus untuk yang tinggal di wilayah DKI Jakarta ya Pak ya? Iya. Oh, setiap tahun itu terus mengalami banjir. Ini memang suatu hal yang ya harus kita hadapi setiap tahunnya, atau memang ini sebetulnya bisa saja sih Pak ditanggulangi sehingga nggak terjadi banjir lagi? Ya, harusnya orang Jakarta udah tahu kan, ini ibaratnya kalau cerita banjir tuh kayak CLBK, cucian nama belum kering ya. Terus menerus, secara geografis kita tahu letak kita yang di hilir paling bawah dalam konteks daerah aliran sungai, ada 13 sungai, dan dalam riwayatnya pun dikatakan Jakarta itu adalah dataran banjir. Nah, konteksnya wilayah dataran banjir tiba-tiba jadi kota. Sebetulnya akar masalah itu sederhana aja, ada konflik ruang namanya, tata ruang buat manusia sama tata ruang buat air. Jadi tata ruang dan tata air. Nah, itu perbandingannya gimana tuh Pak, persentasenya? Oh, dulu karena kita wilayah hilir, wilayah muara-muara sungai besar, itu terus terang aja Jakarta tuh didominasi oleh rumah air, rawa buaya, rawa sari, rawa itu banyak rawa-rawa, karena itu merupakan wilayah limpasan dari daerah tanggapan sungainya itu. Nah, yang menjadi masalah yang terjadi sekarang adalah ketika rumah-rumah air itu hilang, dijadi dengan rumah manusia, diuruk, ditimbun, kemudian otomatis dia akan menjadi persoalan. Ketika bentang alamnya berubah, curahan makin tinggi, itu kan akan membuatkan persoalan air yang tidak terkendali. Nah, otomatis ketika semua berubah jadi yang alam menjadi buatan, seperti contoh perkerasan di aspal itu, run off airnya makin tinggi. Air yang jatuh ketat, tidak teresap, bus. Jadi makin lama makin tinggi, sementara kemampuan sistem drainase kita kan terbatas. Pertanyaan lebih lanjut adalah, kalau situasi seperti ini, apakah kita akan pasrah ketika orang mengatakan, oh hujan ekstrim? Tapi untuk kecepatan surutnya itu seperti apa? Ini menjadi pertanyaan. Cepat atau lambatnya surut itu kinerja mengukurnya itu kepada bagaimana sistem itu mampu mengatasi masalah. Ada upaya penanganan dari peristiwa di tahun 2013 itu, ketika 2014, 2015, 2016 itu mulailah upaya pembenahan di sekitar Kampung Pulo itu ya, dengan dinormalisasi. Nah, peristiwa ini kan ibaratnya puncak hujan yang menyebabkan banjir itu terjadi dalam skala besar. Untuk fokus di wilayah DKI Jakarta ini seperti apa sih Pak, kalau Pak Yayat melihat mulai dari penanganan hingga pengendalian banjir yang sudah dilakukannya? Pertama begini, 5 tahun terakhir kalau kita lihat apa yang dilakukan, memang targetnya itu misalnya apa yang dilakukan sekarang ini kan, memang upaya untuk menata ekosistem atau mekanisme dari master plan itu belum sepenuhnya dijalankan karena pendekatannya dirubah. Misalnya contoh kita melihat sumber resapan yang kemarin menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Memang ada bagusnya, pilihan-pilihan yang dilakukan harusnya menunjukkan performa kinerjanya. Misalnya contoh sumber resapan, efektif enggak untuk menghilangkan banjir? Itu kan menjadi perdebatan. Sumber resapan itu untuk menambah jumlah volume air tanahnya atau untuk menanggulangi masalah banjirnya. Karena ada perbedaan pendapat juga bahwa sumber resapan untuk Jakarta sebagian besar itu tidak efektif. Karena apa? Karena kondisi tanahnya sudah jenuh air. Jadi ibaratnya upaya ini pun harusnya dievaluasi kembali. Karena apa? Anggaran sudah banyak dikeluarkan, sementara bagaimana efektivitasnya juga harus diukur kinerjanya. Jadi semua pilihan, misalnya contoh contoh untuk penanggulangan ini pembuatan kolam retensi ya. Misalnya saya kasih gambaran
tentang manfaat. Nah, bisa dikatakan di sini. Ada Ini sudah dibangun ya, Pak? Nah, Ya, ini tadi sudah ya, Pak, ya? dibangun. Ada tiga yang dibangun di masa Pak Anies ya kan. Ada namanya ruang limpah sungai. Ruang limpah sungai itu artinya seperti retention pond. Dia memuadahi air yang melimpah di badan air sehingga bisa mengurangi wilayah penyebaran atau limpasannya, kemudian air itu disimpan. Nah, pertanyaan